Halo sobat pemburu spoiler dimanapun kalian berada. Bagaimana kabarnya? Semoga tetap dalam keadaan sehat selalu yang pastinya. Oke Bor, pada kesempatan kali ini Mimin akan membahas sebuah alur cerita film kembali, yakni berjudul Bajrangi Bhaijaan. Film yang diperankan oleh Salman Khan dan Kareena Kapoor ini dirilis pada tahun 2015. Film ini bertema tentang pentingnya persahabatan antar negara bertetangga, yakni India dan Pakistan. Film ini mengandung pesan sosial yang mendalam. Seperti yang kita ketahui bahwa antara India dan Pakistan sering terjadi percekcokan yang tidak jarang membuat ketegangan. Dan ini tentunya membuat beberapa akses antar kedua negara terkadang beku. Dan film ini juga diangkat dari kisah nyata. Bagaimana keseruan ceritanya? Ini ceritanya. Film bermula diperlihatkannya sebuah desa muslim yang sangat indah dan sejuk bernama Sultanpur Village di negara Pakistan. Kemudian tampak pemeran utama dalam film ini, yakni seorang gadis kecil yang cantik bernama Shahida. Namun sayangnya, gadis kecil ini bisu. Ia terlihat sedang menemani ayahnya menggembala kambing. Ia terlihat sangat senang bermain dengan anak kambing miliknya. Lalu kemudian ayahnya memintanya untuk pulang. Namun naasnya, ketika dia sedang bermain dengan sebuah roda yang terbuat dari kayu, tiba-tiba roda kayu tersebut lepas. Karena berada di lereng bukit, Shahida berusaha mengejarnya, hingga dia terjatuh dan meluncur dari atas bukit tersebut. Ketika ayahnya pulang ke rumah istrinya yang bernama Rasia, ia menanyakan keberadaan Shahida. Shahida kahan hai? Wo abhi tak ghar nahi aaye. Semua orang pun bahu-membahu mencari keberadaan Shahida, hingga Shahida akhirnya ditemukan tersangkut di tepi jurang. Dan beruntungnya Shahida dapat diselamatkan. Setelah peristiwa itu, orang tuanya memutuskan untuk membawa Shahida ke masjid suci bernama Sufi Nizamuddin Aulia yang berada di Delhi, negara tetangganya, yaitu India. Tujuannya agar Shahida bisa disembuhkan di sana dan dapat berbicara seperti orang normal pada umumnya. Ibunya lalu membawa Shahida ke sana menggunakan kereta api melewati perbatasan Pakistan dan India, hingga sampailah mereka di masjid suci tersebut. Ibunya tampak khusyuk berdoa, meminta keinginannya agar Shahida bisa berbicara dikabulkan. Lalu mereka mendengarkan lagu-lagu yang dinyanyikan di area masjid tersebut. Di sana tampak ibunya sangat menghayati lagu tersebut. Setelah selesai melakukan perjalanan itu, ibunya dan Shahida akan berpulang kembali ke kampung halamannya dengan menggunakan kereta api lagi. Akan tetapi, di tengah perjalanan, kereta itu harus berhenti terlebih dahulu. Ketika semua orang terlelap tidur, termasuk ibunya, Shahida melihat di rumputan luar ada seekor anak kambing yang terjebak di sebuah lubang. Sehingga lalu ia berinisiatif untuk menyelamatkan anak kambing itu tanpa diketahui ibunya. Tanpa disadari, kereta rupanya sudah berjalan kembali dan Shahida tidak sanggup untuk mengejar kereta itu. Bahkan ia tidak bisa memanggil ibunya dikarenakan bisu. Yang dia lakukan hanyalah mengeluarkan air mata. Namun tak lama setelah itu datanglah kereta barang dan Shahida mencoba naik ke kereta tersebut. Tapi rupanya kereta itu malah berbalik arah kembali ke India dan Shahida terlihat tidak bisa berbuat apa-apa. Kembali ke ibunya yang terbangun dari tidurnya, mendapati Shahida sudah tidak ada di kursinya. Dengan sangat panik, dia berusaha mencari keberadaan Shahida dalam kereta itu. Namun tetap saja dia tidak menemukan Shahida. Lalu dia meminta tolong petugas di sana untuk membantu mencarinya. Tapi setelah lama mencari, hasilnya tetap nihil. Di pagi hari, Shahida terbangun dari tidurnya. Lalu dia turun dari kereta, dan Shahida menyaksikan sebuah acara perayaan untuk memuja Dewa Hanuman. Di antara mereka, ada seorang pria bernama Pawan, yang diperankan oleh Salman Khan. Dia juga adalah seorang Brahmana Hindu yang taat kepada Dewa Hanuman. Shahida terus saja memperhatikan Pawan, hingga akhirnya Pawan melihatnya, lalu menawarnya segelas susu. Shahida yang lapar dan kehausan tentu saja mengambilnya. Setelah itu, Pawan lalu membawa Shahida ke kuil dan mengajaknya berdoa agar bisa dipertemukan dengan orang tuanya. Selesai berdoa, Pawan meninggalkan Shahida di kuil dan pergi naik bis. Dari dalam bis, Pawan melihat Shahida berusaha mengejarnya. Lalu dia pun turun dan membawa Shahida ke kantor polisi. Sampai di kantor polisi,
Pawan berpikir kalau gadis kecil ini dititipkan di sini, dia akan melihat para penjahat yang ditangkap oleh mereka. Pawan berpikir Syahidah akan menjadi sangat ketakutan di sini. Lalu dibawalah Syahidah dan naik sebuah bus. Pawan mengajaknya ke rumah calon mertuanya. Di sini tampak calon istri Pawan, yakni bernama Rasika, yang diperankan oleh Kareena Kapoor. Akan tetapi, mertua Pawan tidak bisa mengizinkan orang lain yang berbeda agama untuk tinggal bersamanya. Pawan pun mencoba meyakinkannya bahwa Syahidah beragama sama dengan mereka. Syahidah yang mendengar itu tampak bersedih dan tidak nyaman tinggal di sana. Esokan harinya, Syahidah ditemukan hilang. Lalu semua orang berusaha untuk mencari Syahidah. Hingga akhirnya, Rasika melihat Syahidah sedang makan di rumah tetangganya yang beragama Muslim dan menikmati ayam goreng. Karena melihat Syahidah yang makan sangat lahap dengan ayam goreng, Pawan beserta calon istrinya membawanya ke sebuah restoran yang dimana semua menunya adalah ayam. Di sana, Syahidah kembali terlihat sedih ketika melihat seorang ibu sedang menyuapi anaknya. Hal itu membuat Syahidah teringat kepada ibunya. Lalu, Rasika yang bersedih juga karena melihatnya. Dia langsung menghibur Syahidah dan membawanya ke sebuah pasar. Di pasar itu, Syahidah mencuri sebuah gelang. Karena hal itu, Pawan akhirnya mengajaknya berdoa di depan Dewa Hanuman. Tapi Syahidah malah pergi menuju masjid di pasar tersebut. Pawan lalu mencari Syahidah di masjid itu dan menemukannya. Pawan akhirnya tahu bahwa Syahidah adalah seorang Muslim. Dia sempat beradu mulut dengan Rasika tentang nasib Syahidah. Karena dia khawatir calon mertuanya akan langsung mengusir Syahidah jika mereka tahu Syahidah adalah seorang Muslim. Di rumah mertuanya Pawan digelar acara nobar pertandingan baseball, yang dimana pertandingan itu mempertemukan antara India dan Pakistan. Dan lucunya, ketika Pakistan mendapat poin, Syahidah lah seorang diri yang merayakannya. Nah, karena hal itulah, Pawan lalu bertanya kepada Syahidah apakah dia berasal dari Pakistan. Syahidah lalu menganggukkan kepalanya. Karena fakta tersebut, sontak calon mertua Pawan langsung marah dan memintanya untuk mengantarkan Syahidah ke kedutaan esok hari. Ketika sampai di kedutaan, rupanya sedang terjadi unjuk rasa dari warga India yang meminta Pakistan membebaskan warga India. Dan di balik gemuruh suara protes, Pawan masuk dan meminta ke petugas di sana untuk memulangkan Syahidah ke Pakistan. Namun, dikarenakan Syahidah tidak memiliki identitas dan paspor, mereka menolaknya. Lalu tiba-tiba para demonstran memaksa masuk ke kedutaan itu yang membuat Pawan dan Syahidah terancam. Pawan pun berusaha menyelamatkan Syahidah dari amukan para demonstran. Karena pembukaan paspor selama sebulan, Pawan tidak bisa mengantar Syahidah ke Pakistan. Kemudian, mertuanya menyuruh Pawan untuk menitipkan Syahidah menuju Pakistan melalui sebuah agen travel. Karena biaya yang cukup mahal, Pawan pun mengambil tabungannya untuk membayar travel itu. Sesampainya di agen travel, Pawan lalu membayar dan meninggalkannya dengan terpaksa. Ketika keluar dari travel, Pawan melihat gelang persis seperti yang pernah dicuri oleh Syahidah. Dia lalu bermaksud membelikannya dan memberikannya kepada Syahidah. Namun saat kembali, dia melihat Syahidah telah dibawa oleh agen travel itu ke sebuah hotel untuk dijadikan pekerja di sana. Melihat hal itu semua, rasa tercampur aduk. Peristiwa itu membuat Pawan memutuskan untuk membawa sendiri Syahidah ke Pakistan. Sampai di perbatasan, Pawan dibantu seseorang untuk melewati India menuju Pakistan tanpa menggunakan paspor. Mereka akan menggunakan terowongan bawah tanah untuk menuju ke sana. Setelah melewati terowongan tersebut, pasukan Pakistan menemukan mereka dan menuduh Pawan seorang mata-mata dari India. Pawan pun di sana yang berbuat baik malah dihajar habis-habisan oleh pasukan tersebut. Pawan kemudian disuruh kembali ke India. Namun Pawan bersikeras kembali lagi ke Pakistan. Dia juga berusaha keras meyakinkan pasukan itu bahwa dia hanya ingin mengantarkan Syahidah ke rumahnya. Hingga akhirnya pasukan itu mengizinkan. Ketika sedang istirahat dan makan di wilayah Pakistan, ada beberapa orang polisi di sana. Pawan dan Syahidah lalu beranjak pergi. Namun polisi itu melihat mereka dan menangkapnya. Mereka pun dibawa ke sebuah kantor polisi. Di sana ada seorang wartawan yang sedang meliput. Ia bernama Chan Nawab. Ketika mendengar ada seorang warga India yang dituduh sebagai mata-mata, Chan lalu bergegas untuk berusaha meliputnya. Sampai di kantor polisi, Pawan pun diwawancara. Dan dia berkata bahwa dirinya hanya ingin mengantarkan Syahidah ke rumahnya. Ketika wartawan itu akan siap meliput, Pawan dan Syahidah berhasil kabur. Mengikuti Pawan yang berada di dalam bis, Chan sadar ketika mendengar bahwa Pawan bukanlah mata-mata,
melainkan dia adalah seorang warga India yang berusaha untuk mengantarkan anak yang bernama Shahida untuk menemui ibunya. Chan yang mendengar informasi tersebut, dia sekarang respect dan berusaha untuk membantunya. Sampai di suatu masjid, mereka dibantu oleh seorang ustadz untuk melewati penjagaan polisi di sana. Pawan dan Chan lalu menyamar menjadi wanita bercadar untuk melewati pos penjagaan. Setelah melewati penjagaan, mereka melanjutkan perjalanan dari satu tempat ke tempat lainnya sambil terus diabadikan oleh Chan tentang kisah perjuangan Pawan ini. Chan lalu membawa Pawan dan Shahida ke tempat biasa orang berdoa untuk mencari keberadaan keluarganya. Chan bahkan mencoba menelpon stasiun televisi untuk memberitakan kejadian ini. Namun semua menolaknya. Chan lalu membuat liputan di sana tentang perjuangan mereka. Lalu Chan mencoba mengunggahnya di sebuah website. Tiba-tiba datang polisi yang menuduh mereka mata-mata India dan berusaha mengejarnya. Untungnya mereka masih tetap berhasil kabur. Rekaman itu lalu Chan tunjukkan kepada Pawan dan Shahida. Dan ketika melihat isi rekaman tersebut, Shahida melihat ibunya terekam di sana yang baru saja turun dari salah satu bis. Mereka pun sangat lega dan berusaha mencari bis yang membawa ibunya. Dari sopir bis tersebut, didapatkan info desa di mana Shahida tinggal, yaitu Sultanpur. Kebahagiaan terpancar di wajah mereka, lalu mereka menaiki bis dan menuju desa Sultanpur. Tetapi rintangan masih saja terjadi dalam perjalanan. Semua bis dihentikan dan diperiksa oleh polisi. Pawan lalu memancing polisi agar Chan bisa membawa Shahida ke rumahnya. Perjalanan itu pun Chan rekam hingga terlihat ibunya yang sedang memberi makan kambing. Melihat Shahida berlari menuju ibunya, ibunya pun berlari menuju Shahida. Namun di tengah kebahagiaan mereka, Pawan yang dikejar oleh polisi tertembak dan ditahan di kantor polisi. Karena lagi-lagi Pawan dituduh mata-mata dari India. Chan yang sudah mengunggah video mereka di websitenya, hampir seluruh warga India dan Pakistan menyaksikan kisah mereka berdua. Lalu, Chan meminta seluruh warga India dan Pakistan menuju perbatasan untuk menyelamatkan Pawan. Dan ketika Pawan sudah berhasil melewati perbatasan, Shahida yang sudah berlari, dia langsung memanggilnya dengan sebutan Paman. Shahida pun akhirnya bisa berbicara. Di akhir cerita mereka pun akhirnya bertemu untuk berpisah di perbatasan antar negara. Dan film pun berakhir.